uh, sudah terlihat? Sudah, Bu Dewi, sudah. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Sudah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk mengawali hari ini, ketika saya tanya, apa kabar kalian? Kalian menjawab, semangat, sehat, luar biasa. Oke, saya ulang ya. Apa kabar kalian? Semangat, sehat, luar biasa. Itu nanti akan jadi zel-zel untuk kelas kita selanjutnya. Jadi silakan dihafalkan. Kemudian untuk pagi hari ini kalian sehat. Berarti tetap walaupun sudah sehat tapi tetap jalankan protokol kesehatan, prokes, dan menerapkan 5M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, tentu dengan menjaga jarak dan membatasi mobilitas. Untuk hari ini, siapa yang tidak hadir? Ada? Oh, hadir semua ya? Hadir semua. Nanti akan ada, nanti akan ada list untuk rekap kehadiran form. Sudah saya share di Google Form. Nanti bisa diisi. Selama pelajaran ini belum selesai, nanti di jeda nanti bisa diisi. Kemudian kita awali dengan doa. Kemudian silahkan dipimpin tadi yang login paling awal siapa tadi? Mas Ignatius, silahkan dipimpin doanya. Ya, terima kasih Bu. Ya teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih Bu. Terima kasih. Kemudian bisa dinyalakan kamera kalian, Ibu mau lihat, coba siapa yang paling rapi, siapa yang sudah, apakah sudah memakai seragam dengan baik. Walaupun pembelajaran di rumah, kita juga harus memakai seragam dengan rapi, menunjukkan bahwa kita semangat, siap untuk menerima materi hari ini. Oke, sebelum memulai lagi, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menambah nasionalisme kita. Terima kasih Bu Nur Sekahima yang telah menjadi DJ untuk menyanyikan lagu Raya. Kita langsung ke materi. Materi yang akan kita pelajari itu komunikasi dalam jaringan 2. Pasti ada 1 ya kemarin. Kemarin ada komunikasi dalam jaringan. Nah, materi sebelumnya kemarin tentang apa saja? Ada yang ingat? Coba Mas Tonika. Materi sebelumnya kemarin apa? Materi sebelumnya komunikasi dalam jaringan, komunikasi sinkron, komunikasi asinkron, komunikasi pendukung, kelemahan dan kelebihan komunikasi dalam jaringan sama email, Bu. Oh iya, bagus sekali jawabannya. Semoga yang lain juga seperti itu. Nah, untuk komunikasi dalam jaringan ini sebenarnya tanpa kalian sadari itu kalian sudah mempraktekannya. Seperti pertemuan kita pada kali ini. Ini termasuk komunikasi dalam jaringan juga. Kita sudah, misalnya kalian berbicara ada merupakan komunikasi dalam komunikasi, bukan dalam jaringan tapi komunikasi. Nah, di situ ada etikanya, di situ ada aturannya, standar komunikasi yang baik seperti apa. Nah, untuk pembelajaran kali ini nanti KD-nya itu adalah menganalisis komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan. Kemudian untuk KD keterampilannya itu melakukan komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan. PK?
IPK pada KI pengetahuannya itu menjelaskan etika komunikasi dalam jaringan, kemudian yang kedua adalah menerapkan komunikasi sinkron dan asinkron. Pada KI keterampilannya, mengoperasikan layanan Google Drive dan kolaborasi dokumen atau kita bisa sebut online dokumen, kemudian menyajikan komunikasi sinkron dan asinkron itu sendiri. Kemudian di sini nanti akan ada, tujuan pembelajaran. Di dalam tujuan pembelajaran, itu satu, setelah membaca teks PowerPoint di layar, siswa dapat menerangkan etika komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan dengan sistematis. Kemudian setelah membaca teks PowerPoint di layar, siswa dapat menerangkan etika komunikasi asinkron dengan sistematis. Setelah membaca handout, siswa dapat mengoperasikan Google Drive dan kolaborasi dokumen dengan sikap kemandirian dan kedisiplinan. Kemudian yang keempat, setelah mempraktekkan bersama guru tentang komunikasi sinkron dan asinkron, siswa dapat menyajikan hasil pekerjaan itu melalui Google Drive dan online dokumen, tentu dengan sikap kemandirian dan kedisiplinan. Nah, di sini Ibu tidak akan menerangkan tentang materi panjang lebar karena di dalam materi nanti materi sudah Ibu berikan di channel YouTube dan juga ada di handout yang sudah Ibu share di Google Classroom. Kita bisa lihat untuk Google Classroom-nya. Oke, sudah terlihat ya? Proses, Bu. Proses. Sudah, Bu. Oke, sudah terlihat ya. Di sini dari bawah tadi sudah saya share untuk rekap kehadiran. Jadi nanti silahkan diisi rekap kehadirannya, sesuaikan dengan kelasnya. Kemudian untuk materi, tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa materi di sini ada channel YouTube-nya, kemudian untuk handout juga sudah saya share. LKPD ini untuk membantu kalian dalam pengerjaan tugas nanti secara berkelompok, tapi untuk LKPD dikerjakan secara mandiri. Jadi nanti akan terlihat, akan dinilai oleh Ibu sendiri dari LKPD-nya itu bisa selain dari kelompok. Nah, di sini ada linknya. Ada berbagai macam link. Untuk link pertama itu pretest. Untuk pretest nanti saya mulai saja, saya beri waktu 15 menit. Silakan untuk dikerjakan pretestnya. Silakan dibuka Google Classroom-nya, kemudian silakan dikerjakan. Oke, waktu sudah cukup. Selanjutnya sudah mengerjakan pretest, terima kasih. Kemudian kita akan lanjut ke form. Oh, di sini ada di sini ada form tugas kelompok. Nah, form tugas kelompok ini di sini yang kedua ini form penilaian komunikasi. Kemudian ada video komunikasi dalam jaringan. Nah, yang form video komunikasi ini adalah form Google Drive. Gunanya itu untuk menyimpan hasil video kalian yang telah dibuat secara berkelompok nanti disimpan di sini dengan waktu yang nanti kita tentukan sama-sama. Nanti silakan di-share di sini. Kemudian nanti kalian isi form yang sudah saya sediakan. Kita buka agar kalian lebih paham. Kita lihat.
Oke, untuk form, ini ya, untuk form. Jadi, kegiatan pembelajaran kita hari ini nanti, setelah saya memberikan pengarahan untuk membentuk kelompok, kalian akan diskusi. Nah, dalam proses diskusi sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Nanti nama kelompok diisi ya, diisi di link ini, diisi, kemudian nanti anggotanya siapa saja diisi, ada yang 3, ada yang 4, karena memang jumlah siswanya tidak bisa dibagi 4 semua. Kemudian nanti jenis komunikasi yang akan dibuat itu apa? Misal, alasan memilih itu apa? Nanti didiskusikan bersama kelompok. Kemudian setelah selesai membuat link video, kalian nanti upload ke Google Drive. Kemudian linknya bisa di copy pastekan di sini. Nah, kemudian oke, nanti menilai kelompok ini untuk apa, Bu? Ini adalah nanti yang misi guru. Jadi nanti setelah kalian misi nanti misalnya kelompok 1 nanti saya tentukan yang kelompok 3, kelompok 2 yang nilai kelompok 1, kemudian kelompok 3 yang nilai kelompok. Selain menilai, nanti di kolom saran kritik, jadi di kolom dari 8 kolom ini hanya kolom 6 yang isi di guru. Kelompok. Nah, kolom 7 isinya saran kritik. Misalnya kelompok 1 dinilai kelompok 3. Nanti kelompok 3 yang nilai ini bukan kelompok 1 yang ngisi, tapi kelompok 3. Saran kritiknya yang nilai kelompok 3. Paham? Paham? Paham nggak? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Kolom 8, ini juga yang ngisi kelompok 3. Skornya berapa? Maksimal dari 1 sampai 10. Misalnya kelompok 1 skornya 9. Ini kelompok 3 yang mengisi. Itu. Ini untuk link. Kemudian kita kembali ke Oke, kita kembali ke jendela ya. Tadi sudah saya tunjukkan di Google Spreadsheet-nya, kemudian Google Drive-nya sudah, nanti di akhir untuk mengerjakan post test. Nah, selanjutnya, bentar. Maaf ya, komputernya memang komputer jadul, laptopnya jadi sudah terlihat ya slide PowerPoint-nya? Sudah, Bu. Kita ke gambar. Nah, di sini ada gambar. Dari gambar ini terlihat orang sedang melakukan apa? Ada yang bisa menjawab sedang melakukan apa? Percakapan. Kapan? Atau bisa kita katakan sedang Berkomunikasi, Bu. berkomunikasi. Komunikasi itu apa? Ada yang bisa menjawab? Komunikasi itu, Bu,
sebuah bagian penting yang tidak dapat kita pisahkan dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dalam bentuk interaksi-interaksi kayak gitu, Bu. Oke, terima kasih Mas. Jawabannya benar sekali. Di sini orang-orang melakukan komunikasi dan kita terlihat setiap hari juga melakukan komunikasi. Nah, hubungannya dengan gambar itu tadi, dalam komunikasi pasti ada hubungannya dengan di sini nanti akan mengarah kemana. Nah, dalam melakukan komunikasi ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan membantu kalian nanti ketika kalian mengerjakan tugas. Pertanyaannya adalah bagaimana melakukan komunikasi yang baik? Silahkan disimpan jawabannya. Bagaimana melakukan komunikasi yang baik? Kemudian bagaimana melakukan standar komunikasi dikatakan baik itu yang seperti apa? Karena setiap orang ketika kita melakukan komunikasi, entah itu komunikasi sinkron ataupun asinkron, itu standar komunikasinya itu pasti berbeda-beda. Kemudian ada aturannya juga sendiri-sendiri. Aturan komunikasi dikatakan baik itu yang seperti apa? Dan seperti sekarang yang kita lakukan sekarang itu untuk penerapan komunikasi sinkron dalam pembelajaran jarak jauh seperti ini, itu sudah dikatakan baik itu seperti apa? Kemudian jarak jauh itu pembelajaran jarak jauh PJJ kita juga menerapkan pembelajaran itu dengan menggunakan komunikasi asinkron. Itu yang menurut pengalaman kalian itu nanti yang sudah kalian lakukan itu yang baik seperti apa? Kita dari pertanyaan itu nanti akan membantu kalian untuk mengerjakan tugasnya. Nah, di sini ada etika komunikasi. Di dalam etika komunikasi, ini ada gambar etika perilaku dan norma. Ya, apakah ada hubungannya? Ada. Perilaku dan norma itu ada hubungannya. Di sini norma ini yang berlaku, norma yang berlaku itu akan dijadikan standar dalam bertindak dan berperilaku. Itu akan membentuk sebuah etika yang baik. Nah, untuk pembelajaran kali ini nanti tugasnya silakan kalian berkelompok sesuai kelompoknya. Kemudian kerjakan sesuai lewat Google Drive dan Google Dokumen tadi, Google Spreadsheet tadi, maksimal 4 orang, membuat video bebas temanya, yang penting memuat etika ini, etika komunikasi. Silahkan dengan tema bebas menarik, nilainya nanti lebih bagus. Saya tunggu 50 menit, cukup 50 menit sambil nanti ngisi linknya. Jangan lupa. Silakan dimulai, boleh logout, boleh berdiskusi lewat Google Meet atau WhatsApp group, boleh silakan. Oke, terima kasih sudah ketemu lagi. Untuk presentasi videonya nanti yang menilai kelompok 1 dinilai oleh kelompok 3, kelompok 2 dinilai oleh kelompok 1, kelompok 3 dinilai oleh kelompok 2. Dalam penayangan videonya nanti silakan langsung bekerja sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan dimulai. Oke, dari ketiga presentasi kelompok tadi, yang paling bagus adalah kelompok 3. Kenapa? Kelompok 1 dan 2 sudah bagus, tapi kelompok 3 itu keterkaitan antara tema dengan isi video itu tadi yang ditulis itu sesuai. Walaupun kelompok 1 sama kelompok 2 itu juga sudah sesuai, tapi di antara yang baik itu pasti ada yang terbaik.
jangan pernah kendorkan semangat. Ibu mengatakan ini untuk membuat kalian lebih baik lagi. Kemudian untuk kali ini silakan sebelum selanjutnya, sebelum nanti akhir pembelajaran, kita lakukan post test dulu. Silakan klik link post test yang ada di Google Classroom kalian. Ibu beri waktu 15 menit. Oke, terima kasih yang sudah mengerjakan post test. Kemudian untuk melakukan pembelajaran kali ini, untuk melakukan kira-kira kesimpulannya itu apa? Kesimpulan pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan tadi, kesimpulannya, coba ada yang mau menyampaikan kesimpulan materi? Mungkin kesimpulannya, kalau misalnya komunikasi yang baik itu, misalnya contohnya kita berkomunikasi saat ini Bu, itu misalnya murid dan guru itu semangat dalam menyampaikan, dalam pembelajaran itu semangat. Nah, kemudian kalau misalnya kekurangannya, misalnya gurunya terlalu cepat dalam menyampaikan materi misalnya, seperti itu Bu. Oh, ya. Ya. Terima kasih. Mungkin ada yang mau menambahkan? Oke, coba yang lain. Misalnya ada nggak materi yang telah kita pelajari hari ini apa saja coba? Mungkin Mas Anggar bisa menjawab materi yang telah saya sampaikan tadi, yang telah Ibu sampaikan tadi. Materinya apa saja? Oh, oke. Mungkin Mas Ibnu saya Bu. Nur Rahimah. Oh iya, silakan Mbak. Ya, etika komunikasi dalam SIT. Mungkin itu Bu. Oh iya. Ya, terima kasih. Kemudian untuk kita melakukan pembelajaran dari awal sampai akhir. Nah, di situ pasti ada kelemahan dan kelebihannya. Coba dari Bu Nur Rahimah, Mbak Nur Rahimah, coba ada tentang kelebihan dan kekurangannya itu seperti apa pada pembelajaran kali ini. Mari kita sama-sama belajar. Misal pada saat proses perekaman video. Oh ya. Untuk kelebihannya mungkin karena memang mungkin Ibu terlalu cepat dalam memberikan materi, itu bisa saja kalian ungkapkan. Kalian nggak perlu takut untuk mengungkapkannya. Nanti untuk pembelajaran Ibu selanjutnya agar lebih baik. Kemudian kekurangannya, untuk kelebihannya mungkin dari kalian yang semangat. Untuk kekurangannya mungkin Ibu yang terlalu cepat. Maaf kebalik, untuk kekurangannya mungkin Ibu terlalu cepat dalam berbicara, silahkan nanti diungkapkan. Bila nanti pertemuan selanjutnya silahkan diungkapkan. Karena bagi Ibu bahwa manusia tidak ada yang sempurna. Saya pun juga masih belajar untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Oke, sebelum kita akhiri, masih ingat dengan Zel yang di awal tadi, sambil genggamkan tangan. Apa kabar kalian? Semangat, sehat, luar biasa. Oke, saya ulang ya. Apa kabar kalian? Semangat, sehat, luar biasa. Nah, tutup dengan doa. Silakan dipimpin Hewan untuk memimpin doa sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini,
Kita berdoa. Silahkan. Silahkan berdoa. Selesai. Terima kasih atas perhatiannya kepada Ibu. Nanti sebelum itu Ibu ingatkan materi berikutnya besok itu tentang kelas. Jadi silahkan itu saja yang Ibu ingin Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.